Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman yang ada di SD Muhammadiyah Prambanan? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat bersama keluarga. Alhamdulillah. Hari ini jumpa dengan saya, Kak Kempo Antaka dari Semarang. Insya Allah Kak Kempo akan menyampaikan satu cerita untuk teman-teman semua tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Sudah siap mendengarkan cerita? Coba Kak Kempo ingin tahu apakah semuanya sudah siap atau belum? Jawab dengan yes. Are you ready? Yes. Bisa? Baik, kita ulangi. Are you ready? Yes. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, kita simak cerita Kak Kempo berikut ini. Cerita ini diawali ada seorang anak laki-laki yang wajahnya ganteng seperti bintang film Korea. Siapa dia ya? Pernah lihat bintang film Korea? Oh, kira-kira seperti ini ya. Rambutnya pun seperti keluar dari salon ya, jegrek-jegrek gitu ya. Ganteng tidak? Iya, pasti ganteng, kan laki-laki ya. Kalau cantik perempuan ya. Nah, adik-adik, perkenalkan teman kita yang lucu ini, namanya Plentus. Siapa namanya? Benar sekali. Plentus hari itu wajahnya tampak gembira sekali. Ya, dia mendapatkan hadiah dari ayahnya. Apa hadiahnya? Ini dia. Nah, ternyata Plentus mendapatkan kostum superhero dari ayahnya. Superhero-nya itu adalah salah satu idolanya, yaitu Superman. Makanya ada ini kayak sayap di belakangnya ya. Nah, dia dengan bangganya memakai baju Superman berjalan sambil seolah-olah dia membayangkan dirinya adalah orang yang kuat seperti Superman. Hari ini aku gembira sekali karena aku mendapatkan hadiah baju superhero kesayanganku. Aku mengidolakan Superman. Aku akan berusaha seperti Superman. Aku coba untuk terbang. 1, 2, 3. Wah, ternyata Plentus tidak benar-benar terbang, teman-teman. Tapi dia hanya seolah-olah terbang, lari berputar-putar di tengah jalan. Apa nggak capek ya? Nah, pada saat dia sedang berlari berputar-putar, ada temannya yang lain. Kali ini seorang perempuan, gadis kecil berwajah cantik dengan kerudungnya yang cantik pula. Nah, siapa dia? Kita gambar dulu ya. Nah, temannya itu punya mata. Oh ya pastilah Kak Kempo. Iya deh. Nah, wajahnya kira-kira seperti ini. Dia berjalan kaki lewat jalan yang sama tempat Plentus berputar-putar tadi. Nama anak ini adalah Mulia. Namanya siapa? Mulia. Nah, Mulia sedang jalan kaki.
Dia kaget melihat Plentus berputar-putar. Siapa itu? Siapa yang di tengah jalan lari muter-muter? Apa nggak pusing ya? Astagfirullahaladzim, itu kan temanku, itu si Plentus. Kenapa dia berputar-putar? Karena Mulia merasa heran, maka dia berusaha mendekati Plentus. Padahal Plentus tidak melihat kedatangannya karena sedang asik menirukan Superman tadi. Dia kalau muter-muter lewat depanku, nanti tak kagetin. Terbang. Dengar. 1, 2, 3. Bah! Aduh, astagfirullahaladzim. Aku kaget. Ternyata kamu, Tomul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ngagetin. Kalau jantungku copot gimana coba? Mbok kagetin. Bah, jantungku copot. Alah, kamu itu lebay, berlebihan. Nggak kayak gitu kalau kaget. Ternyata Plentus dan Mulia ini adalah dua anak yang bersahabat karena mereka satu kelas di sekolah. Kemudian Mulia bertanya kepada Plentus. Plentus, kenapa kamu pakai baju badut? Baju badut gimana? Ini baju idolaku, superhero idolaku. Namanya Superman. Aku tahu, kan ada huruf S-nya. Nah, itu tahu kan arti huruf S? Iya, itu S tong-tong. Walah, S tong-tong. Plentus berusaha menjelaskan siapa sebenarnya Superman idolanya itu. Dengarkan ya, Mul. Superman itu hebat. Dia badannya kuat, bisa mengangkat benda-benda yang berat. Dan dia yang paling hebat adalah bisa terbang. Begitu. Tapi aku punya idola yang lebih hebat dibanding Superman. Masa sih, Mul? Mulia mengatakan kalau dia punya idola yang lebih hebat dibanding Superman. Tentunya Plentus terheran-heran. Apakah idola dari Mulia itu? Kalau Superman itu cuma khayalan, cuma imajinasi orang, tidak pernah kejadian betulan. Betul nggak? Iya sih. Superman kan cuma ada di komik, terus ada di film. Nah, maka dari itu idolaku lebih hebat karena sosoknya ini benar-benar ada. Semakin heran Plentus mendengar penjelasan Mulia. Idolamu benar-benar ada? Bisa terbang kayak Superman? Bisa. Wah, siapa itu? Plentus, ingat tidak peristiwa Isra dan Mi'raj? Iya, aku pernah mendengar kisah itu. Nah, karena idolaku adalah Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, di peristiwa itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan dalam waktu semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu atas izin Allah, beliau terbang ke langit yang paling tinggi. Mulia membandingkan dengan Superman idolanya Plentus. Plentus, sekarang aku tanya, kalaupun Superman bisa terbang, pernahkah Superman sampai ke langit yang paling tinggi? tidak pernah. Nah,
berarti Nabi Muhammad menang. Coba dengarkan. Pernah nggak Superman ketemu dengan sang pencipta alam semesta ini? Ketemu dengan Allah pernah? Tentu saja tidak pernah. Masa Superman ketemu dengan Allah? Ya tidak pernah, Tomo, nggak ada ceritanya. Nah, berarti hebat Nabi Muhammad. Nah, adik-adik tahu ketika perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha, ke langit yang paling tinggi, Rasulullah bertemu langsung dengan Allah, mendapatkan perintah apa? Betul, perintah sholat. Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat dari Allah langsung berhadap-hadapan. Beda dengan perintah-perintah lain. Kalau perintah lain, Rasulullah kan mendapatkan perintah melalui malaikat Jibril. Nah, kali ini perintah sholat itu langsung dari Allah. Berarti betapa pentingnya sholat wajib bagi umat Islam, karena langsung diperintahkan oleh Allah. Nah, maka dari itu ayo adik-adik perbaiki sholatnya ya. Kemudian kembali ke Plentus dan Mulia ini. Hai Plentus, gimana? Berarti hebat siapa? Nabi Muhammad atau Superman? Ya hebat Nabi Muhammad. Nah, makanya itu tidak usah terlalu berlebihan mengidolakan sesuatu yang tidak ada. Tetapi namanya saja Plentus, dia tetap tidak mau menerima begitu saja bantahan dari Mulia. Sudah. Kamu mengganggu aku bermain saja. Emangnya kamu mau kemana? Aku mau pergi ke warung, diutus ibuku beli gula. Ya sudah, sana pergi. Ya, maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Mulia pun berlalu meninggalkan Plentus sendirian. Iya. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Nah, adik-adik, ternyata Plentus masih saja melanjutkan kegiatannya meniru idolanya Superman tadi. Aku akan buktikan kalau aku bisa meniru Superman, aku bisa terbang. Caranya gimana ya? Adik-adik, ternyata Plentus menemukan ada pohon yang besar dan tinggi. Ya. Plentusnya di bawah ya. Wah, aku punya akal. Aku akan menaiki pohon ini. Kemudian Plentus perlahan-lahan naik ke atas pohon. Wah, dia pilih tuh dahan atau batang pohon yang bisa dia injak dan letaknya cukup tinggi. Kemudian di atas pohon itu dia mulai bergaya. Apalagi ditambah ada tiupan angin sehingga bajunya atau sayapnya itu bisa berkibar-kibar. Iya. Ini adalah sepatu boot miliknya Plentus. Dia berdiri di atas batang pohon. Sekarang aku mau terbang, meloncat dari pohon ini. Aku siapkan sayapku. Sowek. Aduh, ya sudah, gak apa-apa. Dengan hati-hati Plentus mulai ancang-ancang mau meloncat dari batang pohon yang dia injak itu. 1,
2, 3. Kok masih deg-degan ya? Ternyata dia masih takut. Jantungnya berdegup kencang karena masih takut ketika dia melihat ke bawah, ternyata sangat tinggi pohon tersebut. Enggak apa-apa, aku harus bisa meloncat. 1, 2, 3. Ternyata dia masih belum berani. Tiba-tiba ketika dia mau bergerak lagi, ada suara aneh yang ia dengar. Tunggal kali. Suara apakah itu? Kemudian Plentus sadar bahwa suara itu berasal dari bawah kakinya. Lalu dia melihat apa yang terjadi. Oh, batang pohon ini mau patah. Ya! Ternyata betul adik-adik, batang pohon itu seketika patah dan tubuh dari Plentus itu terjatuh. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya Plentus badannya sakit semua. Wah, ya. Plentus yang tadinya ingin terbang dengan meloncat dari atas pohon menirukan Superman, akhirnya mukanya seperti ini, matanya pusing muter-muter, kemudian giginya ada yang patah dan copot, lidahnya melet, kupingnya luka, kemudian badannya banyak yang patah tulang dan keceklik. Akhirnya apa? Dia tidak bisa terbang adik-adik. Dia hanya sakit, merintih kesakitan karena nggak bisa bergerak. Tolong saya, aduh sakit semua. Nah, untungnya Mulia temannya tadi belum begitu jauh meninggalkan tempat Plentus berada. Dia mendengar ada suara teriakan Plentus, lalu dia kembali. Innalillahi, astagfirullahaladzim. Kenapa kamu Plentus? Bu, tolong aku, sakit semua. Aku jatuh dari pohon gara-gara menirukan Superman. Astagfirullah, kan sudah aku bilang Superman itu tidak usah dicontoh, apalagi itu kan cuma khayalan. Harusnya kamu memanfaatkan waktu yang baik untuk hal-hal berguna, tidak usah bikin acara seperti itu. Adik-adik, kemudian Mulia mencoba mencari pertolongan. Dia menelpon rumah sakit untuk memesan ambulan. Bentar ya, aku pesankan. Mau pesan gerobak apa ambulan? Kok gerobak Tomul? Ya ambulan. Iya, sabar. Kok es krim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mau pesen ambulan bisa? Bisa, Dek. Mau pedes atau tidak? Kok pedes? Ini rumah sakit toh? Ya? Bukan, Dek. Ini rumah makan Padang. Oh, keliru. Maaf, Pak. Kemudian Mulia menelpon rumah sakit dan betul ambulan pun berangkat dari sana untuk mengangkut Plentus yang kesakitan. Nah, kemudian Plentus diangkat, masukkan ambulan.
ada kakiku cepit. Maaf dek. Dan mulai hari itu Plentus kapok tidak mau meniru hal-hal yang sia-sia. Nah adik-adik, karena sekarang ini adik-adik mungkin banyak belajar di rumah bersama orang tua, Kak Kempo berpesan, manfaatkan waktumu untuk yang berguna, untuk belajar, untuk bermain, tapi ingat, jangan bermain yang membahayakan diri. Termasuk kalau ketemu dengan orang lain harus dengan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan selalu, dan insya Allah kita saling mendoakan agar kita terhindar dari penyakit apapun termasuk tertular oleh COVID-19 atau Corona, insya Allah. Nah, sampai di sini cerita dari Kak Kempo. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya, insya Allah. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.